Oke, halo, selamat datang di perkuliahan pengantar analisis real. Sekarang kita akan bahas subbab 5.3, fungsi kontinu pada interval. Oke, kalau kita punya f adalah suatu fungsi dari interval a ke r, kita katakan f ini terbatas pada a jika ada suatu bilangan m yang lebih besar dari 0, sedemikian sehingga nilai fungsi dari f itu akan berada atau lebih kecil sama dengan M untuk setiap X di A. Nah, kalau tidak terbatas, berarti tinggal kita negasikan saja. Berarti kalau dia terbatas, berarti ada M besar dari 0. Kalau tidak terbatas, berarti untuk setiap M besar dari 0, akan ada X yang bergantung kepada M. Kita sebut dengan XM di A, sehingga si nilainya si fxm itu akan besar dari M, nilai mutlaknya. Sebagai contoh, fungsi f dari A ke R, di mana A-nya itu adalah interval buka 0 sampai T hingga, dengan f didefinisikan sebagai seper X, untuk setiap X di A, itu tidak terbatas pada A. Karena kalau kita ambil sembarang M besar dari 0, kemudian ada XM yang kita definisikan sebagai 1 per M plus 1. Sehingga fxm itu tadi definisinya adalah 1 per X, berarti fxm sama dengan 1 per XM. XM-nya tadi adalah 1 per M plus 1, jadinya adalah 1 per 1 M plus 1. Dan ini jadinya adalah M plus 1 dan nilainya besar dari M. Nah, contoh ini menunjukkan bahwa pada pembahasan fungsi kontinu kita tahu bahwa fungsi ini adalah suatu fungsi yang kontinu. Nah, contoh ini menunjukkan bahwa fungsi kontinu itu tidak harus terbatas. Pada teorema berikut kita akan melihat tipe interval di mana suatu fungsi kontinu terbatas. Misalkan I adalah interval tertutup dan terbatas. Jika f didefinisikan dari I ke R adalah suatu fungsi yang kontinu pada I, maka f itu terbatas pada I. Oke, perhatikan bahwa premisnya itu adalah I-nya haruslah tertutup dan terbatas, dan f-nya harus kontinu pada I. Oke, untuk buktinya sendiri kita lihat. Pertama kita tuliskan premisnya ya. Sebenarnya menuliskan premis ini mungkin tidak wajib kalau untuk kalian sudah terbiasa, tapi untuk perkuliahan ini ataupun perkuliahan pengantar analisis real, pengantar susul aljabar, saya mewajibkan kalian untuk menuliskan ulang kembali premis dari sifat yang akan kalian buktikan. Karena itu akan menjadi modal pembuktian kalian, dan kalian juga tahu apa yang akan kalian kerjakan. Oke, modal kita adalah I adalah suatu interval tertutup dan terbatas dari A ke B, dan F adalah fungsi dari I ke R yang kontinu pada I. Oke, kita akan buktikan dengan cara mengandaikan bahwa F itu tidak terbatas pada I. Kalau F tidak terbatas pada I, berarti dari sini kita tahu bahwa akan ada, untuk setiap M besar dari 0, akan ada XM di I, sehingga fxm akan besar dari M. Oke. Jadi kalau di sini, kalau andaikan F tidak terbatas pada I, berarti untuk setiap, ini kan cuma notasi ya. Kalau di sini kita tuliskan N, kan ada suatu bilangan asli N. Sehingga untuk setiap bilangan asli N akan ada Xn di I. Sedemikian hingga nilai mutlaknya si fxn itu akan lebih besar sama dari N.
Oke, karena I itu terbatas, maka barisan xn juga terbatas. Kenapa? Karena nilainya si xn ini kan ada di I. Sehingga berdasarkan teorema Bolzano-Weierstrass, yaitu teorema 348, teorema 348 itu berbunyi bahwa barisan terbatas mempunyai subbarisan yang konvergen. Oke, teorema Bolzano-Weierstrass bilang bahwa kalau suatu barisan yang terbatas akan punya subbarisan yang konvergen. Ya, kita misalkan barisan yang konvergen itu adalah X-aksen. Di mana X-aksen itu isinya adalah XNR, R-nya bilangan asli, dan kita misalkan X-aksen itu konvergen ke suatu bilangan X. Nah, karena I itu terbatas dan tertutup, maka berdasarkan teorema 326, diketahui bahwa X itu elemen I. Teorema 326 itu bilang, nih, teorema 326 bilang kalau Xn adalah barisan yang konvergen, kemudian Xn nilainya ada di antara A dan B, maka si limit Xn akan ada di antara A dan B. Tadi kan, karena tadi X-nya, karena semua XNR itu tadi ada di elemen I, berarti dia ada di antara interval A dan B, berarti nilai limitnya juga akan ada di antara interval A dan B. Demikian nilai limitnya juga ada di I. Kemudian karena F kontinu pada I, maka berdasarkan teorema 513, diperoleh barisan Fxnr juga akan konvergen ke Fx. Dan berdasarkan teorema 322, diketahui bahwa barisan Fxn itu terbatas. Teorema 322 itu bilang, nih, barisan konvergen adalah barisan konvergen itu adalah barisan yang terbatas. Oke. Oke, di sini kita peroleh Fxn terbatas, tapi ini kontradiksi dengan pengandaian kita yang di awal, bahwa si Fxn-nya itu, si F-nya itu tidak terbatas. Namun ia akan kontradiksi dengan pernyataan bahwa Fxnr itu nilainya akan besar dari N. Bahwa si Fxnr itu besar dari Nr, ini dengan kenyataan ini, dan besar dari R. Oleh karena itu, pengandaian bahwa F tidak terbatas pada I itu salah, jadi haruslah F itu terbatas. Pada contoh berikut dapat dilihat bahwa setiap hipotesis pada teorema keterbatasan harus dipenuhi agar F terbatas pada suatu interval I. Oke, jadi pertama, bahwa interval ini harus tertutup dan terbatas. Oke, pertama kita lihat bahwa I-nya harus terbatas. Sebagai contoh, misalkan I itu adalah interval tak hingga tertutup yang dari 0 ke tak hingga, maka I itu tertutup, namun tidak terbatas. Fungsi F yang didefinisikan dari I ke R dengan Fx sama dengan X merupakan fungsi yang kontinu namun tidak terbatas pada I. Nah, kalau kita lihat ini gambarnya, ini Fx sama dengan X berarti gini. Dan kita ngambilnya dari
nolnya nggak masuk. Sini ya. Secara gambar dapat kita lihat bahwa fungsi ini continue, tapi dia tidak terbatas. Ini terus lanjut. Misalnya kita ambil M di sini, maka akan ada XM sebelah sini, sehingga nilainya akan lebih besar, fxm itu akan besar dari si M. Kemudian yang kedua syaratnya adalah interval I harus tertutup. Misalkan kita punya I itu kita definisikan dari interval setengah buka dari 0 ke 1. Ini intervalnya terbatas, karena nilai minimumnya 0 dan dia terbatas di bawah oleh 0 dan terbatas di atas oleh 1. Namun dia setengah terbuka karena dia di sini dia nggak menyentuh 0. Dan kalau kita definisikan f sebagai seper x, maka fungsi ini continue namun tidak terbatas pada i. Ya, kalau kita lihat kan fungsinya jadinya seperti ini. Nah, misalkan ini yang 1 gitu ya. Oh, saya salah. Oke, ini 1 misalnya. Oke. Ini misalnya kalau kita ambil berapapun, misalnya kita ambil M di sini. Misalkan di sini M. Maka akan ada XM di sini. Misalkan kita ambil XM yang di sebelah kirinya si M. Sorry. Misalkan kita ambil M-nya 2 misalnya, maka akan ada XM. Kita misalkan XM-nya itu adalah 1/3. Sehingga apa? Fxm itu adalah 1/1/3. Ini adalah 3 besar dari si 2. Kalau secara gambar ya kita lihat ini yang sebelah kiri, lanjutin ini dia tidak terbatas. Kalau yang ke kanan di sini dia terbatas ya. Yang bagian ke bawah sini dia terbatas di 1. Tapi kalau yang bagian ke sini dia tidak terbatas. Oke, selanjutnya tadi interval ini harus terbatas dan tertutup. Kemudian F-nya juga yang ketiga syaratnya adalah F-nya harus continue. Oke, kalau kita punya interval I itu adalah suatu interval tertutup dan terbatas dari 0 ke 1. Kemudian F kita definisikan sebagai seper X. Kemudian dengan kita definisikan F sebagai seper X kalau X-nya ada di interval buka 0, 1. Namun F0-nya 1. Maka F itu tidak continue. Karena kita lihat ini. Nah, ketika ini tidak pernah menyentuh 0. Ya, ini tidak pernah menyentuh 0. Kalau X-nya tidak sama dengan 0, dia tidak akan pernah menyentuh 0. Nah, ketika X-nya 0, kita definisikan F0 itu 1 misalnya. Untuk saja dari gambar kita bisa lihat bahwa fungsi ini tidak continue. Dan ini juga tentunya tidak terbatas. Lihat di sini bahwa ini bagian yang saat X-nya tidak 0, ini dia nilainya akan terus naik, tapi tidak akan pernah menyentuh
dia akan terus naik dan tidak terbatas, tidak ada bilangan yang membatasinya. Oke, sekarang kita lanjutkan ke teorema maksimum dan minimum. Misalkan A adalah suatu subhimpunan dari R dan F adalah suatu fungsi dari A ke R. Kita katakan yang pertama bahwa si fungsi F itu mempunyai nilai maksimum pada A. Jika ada T di A, sehingga nilainya Ft itu bersama dengan Fx untuk setiap X elemen A. Dalam hal ini kita sebut T itu titik maksimum untuk F pada A. Kemudian fungsi F dikatakan mempunyai nilai minimum pada A jika terdapat S elemen A sehingga Fs itu kecil sama dengan Fx untuk setiap X elemen A. Dalam hal ini S itu disebut titik minimum untuk F pada A. Oke, pada contoh ini kita lihat ada fungsi Fx sama dengan 10x. Kalau kita ambil intervalnya 0, 1, oh ini bawah ada gambar kayaknya. Ya. Ini adalah fungsi f super x. Kalau kita ambil intervalnya dari 0, kalau misalnya kita ambil A-nya adalah 0 sampai tak hingga, berarti ini kita lihat tidak ada nilai maksimum dan maupun nilai minimum. Namun kalau intervalnya kita batasi, intervalnya tertutup dari 1 ke 2, kita lihat dia punya nilai maksimum di 1 dan mempunyai nilai minimum di setengah. Tapi kalau kita ambil intervalnya 0, 1, 0, 1 setengah buka, dia tidak punya, ini tidak punya maksimum, ini tidak punya max, tapi dia punya minimum. Begitu juga kalau kita ambil 1, 2, ini kira-kira apa? Dia akan punya maksimum tapi tidak minimum. Nah, kira-kira dari contoh ini kita akan punya apa? Ternyata, sesuai dugaan kita, kalau I itu tertutup dan terbatas, dan F-nya kontinu pada I, maka si F itu akan mempunyai nilai maksimum dan minimum pada A. Oke, bagaimana buktinya? Ya, pertama kita tuliskan dulu premisnya, berarti premisnya dari sini sampai sebelum kata maka. Kita tulis ulang, misalkan I adalah satu interval tertutup dan terbatas dan F adalah suatu fungsi dari I ke R yang kontinu pada I. Oke, sampai di sana premisnya. Kemudian yang akan kita buktikan bahwa F mempunyai nilai maksimum dan minimum pada I. Oke, sekarang kita pandang himpunan Fi, yaitu adalah himpunan semua Fx, di mana X itu ada di I. Karena I itu tertutup dan terbatas, maka berdasarkan teorema 532 yang tadi kita buktikan, himpunan Fi juga terbatas. Sekarang kita misalkan si W adalah supremum dari Fi dan V adalah infimum dari Fi. Kita klaim akan ada suatu bilangan S dan T di I, sehingga si W itu adalah Ft
dan V itu adalah Fs. Dengan perkataan lain, kita mengklaim bahwa si V dan W ini adalah ada di Fi, besar. Atau ada dia adalah ranknya si F. Dia ada di ranknya si F. Oke, pertama kita akan buktikan bahwa T-nya ada. Kemudian untuk membuktikan bahwa S-nya ada, silakan kalian coba sendiri. Oke, pertama karena W itu adalah supremum dari Fi, maka menurut sifat supremum, ingat supremum itu adalah batas atas terbesar, batas bawah, supremum itu adalah batas atas terkecil. Kalau dia batas atas terkecil, artinya kalau kita kurangi sedikit, ya maka dia bukan batas atas lagi. Sehingga kalau kita ambil sembarang N, maka W dikurang 1 per N itu bukan lagi batas atas dari Fi. Karena dia bukan batas atas, maka akan ada Xn elemen I, sehingga nilai W dikurang 1 per N itu akan kecil dari Fxn, dan akan lebih kecil dari W. Misalkan tadi adalah, sekarang kita punya fungsi ini ya. Misalkan ini adalah ini adalah supremumnya. Supremumnya ada di sini. Nah, karena nilai maksimumnya di sini, maka kalau kita geser sedikit ke bawah, bagian yang ini bukan batas atas lagi. Karena dia akan ada batas atas, maka akan ada X di antara ini. Artinya akan ada nilai X di sini. Sehingga ini adalah, misalkan ini adalah C. Tadi misalkan ini adalah, tadi ini yang W. Terus yang ini adalah si W kurang 1 per N. Tadi karena ini W kurang 1 per N, karena W-nya adalah batas atas kecil, si W kurang 1 per N bukan batas atas lagi. Karena dia bukan batas atas, berarti di antara ini akan ada suatu Xn. Oke, sorry. Misalkan ini tadi W, terus ini adalah W kurang 1 per N, W kurang 1 per N. Nah, karena si W kurang 1 per N itu bukan batas atas, berarti di sini kan masih ada nilai fungsinya kan, maka akan ada X yang ada nilainya X di sini, ini Xn, sehingga si Fxn itu, ini adalah, akan ada Xn, sehingga yang ini adalah Fxn itu, ini adalah Fxn. Nilai Fxn itu ada di antara W dan W dikurang 1 per N. Nah, karena I itu terbatas, berdasarkan teorema di bab 3, teorema 3, karena I terbatas, maka ya barisan X ya, pastinya juga terbatas. Kemudian berdasarkan teorema 348 atau teorema Bolzano-Weierstrass, mengatakan bahwa si X ini akan punya suatu subbarisan yang konvergen. Misalkan dia konvergen ke suatu titik T. Nah, karena si X aksen ini subbarisan dari X dan X itu adalah suatu barisan di I, maka tentunya semua XNR ini ada di I. Karena dia adalah suatu barisan di I, maka nilai limitnya juga ada di I. Sehingga T-nya itu ada di I.
Nah, karena F kontinu pada I, maka menurut sifat fungsi kontinu yang berkaitan dengan barisan, bahwa si barisan fx and r akan konvergen ke ft. Nah, kemudian dari sini kita tahu bahwa si w dikurang 1/n itu nilainya kurang dari fx and r dan kecil dari w untuk setiap r elemen r. Nah, kemudian berdasarkan teorema Apit atau teorema 327 diperoleh bahwa nilai limit si fx and r itu akan sama dengan w karena dia tadi kan berlaku. Oleh karena itu kita punya bahwa si ft itu adalah limit dari si fx and r. Dan tadi ya ini kan ft adalah karena fx and r konvergen ke ft artinya ini. Kemudian kita tahu tadi si nilai dan ft sendiri adalah ya terus dari sini dan ini nilai limitnya adalah W dan tadi W itu adalah supremum dari sini. W itu tadi adalah supremum dari FI. Jadi kita simpulkan bahwa T itu merupakan titik maksimum dari F pada I. Oke, untuk bagian yang infimumnya silakan kalian coba sendiri. Oke, berikutnya kita lanjutkan ke teorema 535 yaitu teorema lokasi akar. Misalkan I adalah interval tertutup dan terbatas dari A ke B, dan F adalah suatu fungsi yang kontinu dari I ke R, kontinu pada I. Kemudian misalkan si FA dan FB itu berbeda tanda. Ya, artinya ini sama juga dengan mengatakan bahwa FA dikali FB itu kecil dari 0 karena dia berbeda tanda. Maka akan ada C di I sehingga si FC itu sama dengan 0. Oke, untuk buktinya ya pertama kalian harus tuliskan premisnya dulu. Ya, premis adalah sampai sebelum kata maka. Oke, pertama yang kita buktikan yang bagian yang ini dulu. Misalkan dengan FA-nya lebih kecil dari FB. Kita akan membuktikan ini dengan cara mengkonstruksi suatu barisan subinterval dari I yang kita sebut sebagai II. Ya, I itu kita tulis sebagai interval tutup dan terbatas dari AI ke BI dengan menggunakan metode biseksi atau interval tersebut kita bagi dua terus. Kayak pertama misalkan kita ambil I1 sebagai I1 adalah A1 B1, kita ambil ini I1 itu sama dengan I. Oke, ilustrasinya misalkan kita punya fungsi seperti ini. Jadi kan katanya FA, FB-nya berbeda tanda. Ya, misalkan ini adalah FA. Oke, ini oke. Ini adalah FA.
Ini adalah FB. Kemudian berarti ini adalah A, ini adalah B. Caranya adalah pertama, ini adalah si I1 kita. Pertama kita bagi si interval ini menjadi 2. Misalkan ini. Kan tadi ini adalah A1, B1, kemudian kita bagi 2. Misalkan ini kita sebut sebagai P1. P1 adalah ada di antara A1 dan B1. Tepat di tengahnya berarti dia adalah P1 itu adalah A1 plus B1 per 2. Kemudian kita lihat si nilainya FP1. Ternyata FP1 nilainya besar dari 0. Berarti FP1 dengan FB ini adalah FB1. Dia kan sama nih tandanya, ini juga besar dari 0. Berarti interval yang kita ambil selanjutnya adalah yang ini. Kita ambil yang dia berbeda tanda. Selanjutnya, interval selanjutnya kita ambil ini sebagai, ini adalah I2. Kemudian I2 kita bagi 2 lagi. Kita lihat ternyata kalau di interval yang sebelah kanan, dia masih, tandanya masih sama. Berarti sekarang I3 kita adalah yang ini. Selanjutnya I3 yang ini. Tadi I2 kan sampai sini ya. Tadi ini I2, ini adalah P2. Ini adalah P2. Ternyata dari P2 ke kanan, ini lihat FP2, ini adalah FP2. Ternyata FP2 masih besar dari 0. Berarti yang sekarang yang kita ambil I2 ini yang sebelah kanan aja, interval yang dari sini ke sini. Selanjutnya interval yang selanjutnya adalah ini yang jadi I3. Kemudian I3 kita bagi 2 lagi. Dari sini kita lihat I3 ini kan ini adalah P3. Ini P3. Kita lihat ini FP3. FP3 kecil dari 0. Dan ini si B3 berarti si dan FB3 besar dari 0. Nah, karena ini berbeda tanda, maka selanjutnya interval selanjutnya kita ambil yang ini. Selanjutnya interval. Nah, interval selanjutnya yang kita ambil adalah yang ini. Proses ini kita lanjutkan terus. Interval itu kita lanjutkan terus. Nah, kalau dia bisa berhenti pada suatu PN misalnya, di mana dia berhenti artinya FPN-nya sama dengan 0 gitu ya. Kalau di sini, nah kalau ketemu gitu P-nya sehingga si FPN-nya sama dengan 0, maka proses kita selesai. Berarti kita menemukan berarti kita menemukan C-nya. Oke, ini ya. Tadi kalau kita ambil P1, kalau tadi kayak yang tadi, ini ternyata kan nggak dari ini ya. Kalau misalkan kalau FP1-nya sama dengan 0, maka kita pilih C-nya P1. Untuk tadi kan ini enggak ya. Ternyata kalau masih FP1-nya belum 0, lanjut, bagi 2 lagi. Kemudian lihat FP2-nya belum 0, lanjut lagi, terus. Itu kasusnya bisa berhenti, bisa tidak. Nah, kalau dia berhenti pada satu N misalnya, maka kita ambil si C-nya sama dengan FPN. Kalau enggak, kita akan
punya barisan subinterval, barisan bersarang. Dari subinterval tadi adalah I1, dan ada I2, subinterval dari I1, dan seterusnya. Tadi kalau dia stop di IN, berarti kita ambil C-nya sama dengan FPN. Tapi kalau dia tidak stop, berarti kan lanjut terus. Maka kita akan dapat suatu subbarisan bersarang begini. Nah, kemudian kita lihat bahwa panjang interval si IN ini adalah BN min AN. Panjangnya itu adalah sebesar B min A dibagi 2 di pangkat N. Ingat ya, yang tadi kan kalau kita punya, kalau ini A per B, ini kan ini adalah tadi I1. Kalau I1 kan panjangnya ya sebesar B kurang A. Kemudian kalau I2, misalkan ini adalah setengahnya, panjangnya adalah B dikurang A dibagi 2. Kalau B3, berarti B3, misalkan ini adalah I3, panjangnya adalah B min A dibagi 2 pangkat 2, atau B min A per 4. Oke. Nah, berdasarkan teorema 252, tadi kan kita sudah punya subbarisan interval bersarang. Nah, teorema 252 bilang bahwa kalau punya kita I itu adalah suatu interval tertutup dan terbatas, adalah barisan interval tertutup dan terbatas, katanya akan ada, misalkan ini apa ya bacanya ya, ini elemen R, sehingga dia ada di setiap interval IN. Oke, berarti kalau kita bawa ke sini, maka akan ada C. Ya, ini kan cuma notasi ya. Sekarang kita sebut saja C misalnya. Akan ada C, sehingga C itu akan ada di setiap IN. Karena dia ada di setiap IN, berarti C itu nilainya ada di antara AN dan BN untuk setiap N. Kemudian kita tahu bahwa limit dari BN min AN itu sama dengan 0. Maka berdasarkan teorema Apit, ini teorema Apit bilang ini, diperoleh bahwa limit AN sama dengan, tadi kan ini AN, C-nya ada di antara, ini sekarang ini C kita, ini adalah AN di BN kita, maka limitnya ini kan katanya sama. Berarti limit AN sama dengan limit BN sama dengan C. Kemudian karena F kontinu pada C, maka kita punya limit FAN itu akan sama dengan FC. Dan FC adalah limit FBN. Nah, karena untuk karena FAN itu kecil dari 0, untuk setiap N, maka kita punya limit FAN itu akan kecil sama dari 0. Tadi ini adalah FC, berarti ini kita punya kasus sekarang FC-nya kecil sama dengan 0. Kemudian, karena FBN besar dari 0, maka menurut teorema limit, nilai limitnya besar sama dengan 0. Berarti kita punya FC besar sama dengan 0. Nah, karena kita punya FC kecil sama dengan 0 dan besar sama dengan 0, berarti haruslah FC-nya sama dengan 0. Demikian pembuktian kita selesai. Untuk bagian yang kasus yang ini, FA kecil dari FB. Silakan dicoba yang untuk kasus yang satu lagi. Sekarang kita akan menggunakan teorema tersebut untuk yang disebut dengan teorema nilai antara, yang ini Bolzano yang menyatakan. Misalkan I itu adalah suatu interval dan F adalah fungsi yang kontinu pada I. Kemudian kalau kita punya A dan B itu ada di I, dan K adalah sembarang bilangan real yang memenuhi bahwa si nilainya K itu ada di antara FA dan FB, maka akan ada C elemen I, di mana C-nya itu berada di antara A dan B,
sehingga Fc sama dengan K. Ya, kita ini nggak tahu ya apakah ini bukan berarti si A kecil dari B ya, kita kan nggak tahu tergantung fungsinya seperti apa. Makanya ini cuman dibilang bahwa C-nya berada di antara A dan B ya, bisa saja C-nya besar dari A atau C-nya kecil dari A. Yang pasti dia ada di antara A dan B. Oke, kita tulis ulang premisnya, berarti sampai sebelum kata maka. Premisnya adalah misalkan I suatu interval, dan teorema Bolzano cuma bilang I-nya adalah sembarang interval ya. Kalau yang teorema nilai akar, tadi kan bilang I-nya itu tertutup dan terbatas. Kalau ini premisnya intervalnya tertutup dan terbatas. Sekarang kalau di teorema Bolzano, teorema nilai akarnya Bolzano, kalau I-nya itu ini sembarang interval saja bilangnya. Ya, dia cuma bilang sembarang interval. Kemudian misalkan, oke, ini adalah premisnya, premis kita. Oh iya, sorry, tadi saya bilang sampai kata jika ya. Sampai sebelum kata maka. Premis kita adalah sampai sebelum kata maka. Oke, akan kita buktikan ya, makanya kita ganti dengan akan dibuktikan. Ada C elemen I dengan C-nya berada di antara dan B sehingga Fc sama dengan K. Oke. Sekarang kita asumsikan A-nya, tadi kan C-nya berada di antara A dan B. Kita belum tahu ini hubungan A dan B itu bagaimana. Bisa saja A-nya kecil dari B atau sebaliknya. Oke, untuk kasus A-nya kecil dari B, kita definisikan satu fungsi G dari I ke R yang dengan cara mendefinisikan Gx sebagai Fx min K. Oke, kalau Gx sama dengan Fx min K, berarti kalau Ga, berarti Ga sama dengan Fa min K. Nah, Fa min K, tadi kan kita punya kondisinya Fa kecil dari K, kecil dari Fb, berarti Fa min K akan kecil dari 0. Dan tentu saja dia akan kecil dari Fb min K, dan Fb min K adalah Gb. Maka berdasarkan teorema 535, teorema 535 itu adalah teorema nilai akar, teorema lokasi nilai akar. Kan ini ya, karena GA-nya, ini kan GA, berarti kan kita punya GA kecil dari 0, kecil dari GB. Intinya adalah karena GA dan GB berbeda tanda, maka akan ada C sehingga nilainya si F akan ada C sehingga nilainya si GC itu sama dengan, sehingga nilainya GC itu sama dengan 0. Ya, karena GA dan GB berbeda tanda, jadi akan teorema lokasi nilai akar bilang akan ada C yang berada di antara A dan B sehingga si GC sama dengan 0. Nah, GC itu adalah Fc min K, karena Fc min K sama dengan 0, berarti kita punya Fc sama dengan K. Dengan cara serupa, kita kalau kondisinya A besar dari B, kita juga akan ketemu akan menemukan C sehingga Fc sama dengan K. Sebagai akibat dari teorema ini adalah kalau kita punya I itu adalah suatu interval tertutup dan terbatas dari A ke B, dan F itu kontinu pada I, kemudian kalau kita punya K itu adalah sembarang bilangan real yang memenuhi bahwa si K-nya itu nilainya berada di antara infimum Fi dan supremum Fi, maka akan ada C di I sehingga Fc sama dengan K. Oke, untuk buktinya, ya kita tulis dulu premisnya, misalkan I adalah suatu interval tertutup dan terbatas dari A ke B, dan F adalah fungsi dari I ke R yang kontinu pada I,
dan K elemen R yang memenuhi K itu nilainya ada di antara infimum Fi dan supremum Fi, maka menurut teorema yang ini 534, teorema 534 itu yang teorema nilai maksimum minimum. F mempunyai nilai maksimum dan minimum pada I, karena premisnya I-nya kan tertutup dan terbatas dan F-nya kontinu pada I. Berarti F-nya mempunyai maksimum dan minimum pada I menurut teorema 534. Karena dia punya nilai maksimum dan minimum, maka akan ada S dan T di I, sehingga si Fs sama dengan infimum Fi dan Ft sama dengan supremum Fi. Nah, karena si K itu berada di antara Fs dan Ft, maka berdasarkan teorema 537 akan ada C, sehingga si Fc sama dengan ada C yang nilainya di antara S dan T, sehingga Fc sama dengan K. Kemudian sifat berikutnya adalah kalau kita punya I itu adalah suatu interval tertutup dan terbatas, dan F fungsi yang kontinu pada I, F adalah fungsi dari I ke R dan kontinu pada I, maka himpunan maka rank dari F, atau kita tulis dengan Fi, yaitu adalah himpunan semua Fx di mana X ada di I, itu merupakan interval tertutup dan terbatas. Oke, untuk buktinya, ya pertama kita tuliskan dulu premisnya, berarti premis itu sampai sebelum kata maka. Misalkan I adalah interval tertutup dan terbatas, dan F adalah fungsi, ini I seharusnya ya. F adalah fungsi dari I ke R, dan kontinu pada I, kemudian kita misalkan M kecil adalah infimum dari Fi, dan N adalah supremum dari Fi. Akan kita buktikan bahwa Fi itu tidak lain adalah interval dari M ke N. Oke, berdasarkan teorema 534, yaitu teorema nilai maksimum dan minimum, mengatakan karena tadi F-nya didefinisikan pada interval tertutup dan terbatas, berarti F-nya punya nilai maksimum dan minimum. Oleh karena itu, praktisnya si Fi nilainya ada, jelas bahwa si Fi ini nilainya ada di antara M dan N, karena M tadi adalah infimum dan N-nya adalah supremum dari Fi. Sekarang kita akan, tujuan kita membuktikan ini sama dengan, berarti kita buktikan ini saling subset gitu ya. Sekarang kita akan bagian sebaliknya. Kita membuktikan bahwa interval M dan tutup dan terbatas dari M ke N adalah subhimpunan dari Fi. Berarti untuk membuktikannya kita ambil sembarang K di interval ini. Ketikanya ada di antara M dan N, berarti menurut akibat yang ini kalau karena K-nya ada di antara supremum, infimum dan supremum, maka akan ada C di I, sehingga Fc sama dengan K. Berarti ada C di I sehingga Fc sama dengan K. Ini tidak lain mengatakan bahwa si K ini adalah, karena K-nya sama dengan Fc, berarti ini K-nya ada di Fi. Ini Fi seharusnya ya. Ini seharusnya Fi. Berarti tadi karena K-nya, awalnya kita ambil K-nya ada di interval Mn, ternyata K-nya ada di Fi, berarti interval Mn itu subset dari Fi. Karena dia saling subset, berarti terbukti bahwa Fi sama dengan adalah interval tertutup dan terbatas dari M ke N. Oke, kita tahu dari pembuktian ini kita tahu bahwa si nilainya Fi itu yang pasti dia ada di antara ini ya, teorema ini mengatakan bahwa Fi itu nilainya ada di antara
nilai infimum FI dan supremum FI. Tapi ini tidak mengatakan bahwa kalau kita punya intervalnya ini kita sebut dari A ke B, ini tidak mengatakan bahwa si FI itu nilainya ada di antara FA dan FB. Sebagai ilustrasi, misalkan kita punya fungsi seperti ini. Misalkan kita punya fungsi seperti ini. Ini adalah A. Ini adalah B. Dan ini adalah FB. Kebetulan ini adalah supremum dari FI. Ini adalah FA gitu ya. Ini adalah FB. Ini misalkan ini adalah S misalnya, dimana Fs ini adalah infimum dari Fi. Perhatikan bahwa nilai fungsinya ini, si Fi nilainya ada di antara Fs dan Fb. Tapi tidak mengatakan bahwa nilainya cuma dari Fa ke, ini tadi adalah Fa. Ini adalah tadi Fb, yang ini Fa. Nah, kalau cuma Fa dan Fb, berarti kan cuma ini doang kan, ini Fa dan Fb. Ini kan nggak dapat, berarti teorema ini tidak menyatakan bahwa si nilai Fi itu ada di antara, kalau I-nya adalah dari A ke B, bukan berarti Fi itu ada di antara Fa ke Fb ya. Oke, demikian pembahasan 5.3. Silakan kalian coba mengerjakan latihan-latihan terkait dengan subbab ini. Oke, sampai ketemu di materi selanjutnya.